Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tak menguasai medan, seorang remaja di Lombok Tengah tewas terjatuh di tebing Rinjani. Curi uang ratusan juta rupiah dengan membobol toko, 2 pemuda di Mataram diringkus polisi. Ajak generasi muda tolak budaya korupsi, Kejari Mataram gelar lomba pidato dan video untuk pelajar. Dua pemuda berinisial RH 28 tahun dan ZS 28 tahun asal kota Mataram diringkus tim Polda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB karena diduga membobol sejumlah toko di Kecamatan Cakranegara. Kedua tersangka diringkus berdasarkan laporan 2 orang korban yang mengaku tokonya dibobol maling dan kehilangan barang dagangan hingga ratusan juta rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang ratusan juta rupiah, ponsel, senjata tajam, pakaian, sepeda motor, dan rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap 4 warga yang diduga sebagai penadah barang curian. Para tersangka berkomplot mencuri dengan membobol pintu dan plafon toko, kemudian menggasak uang dalam meja kasir yang totalnya mencapai 332 juta rupiah. Pemilik sekitar 08 pagi baru tahu bahwa toko tersebut telah dibobol dan sekitar 00.50 kejadiannya. Yang hilang di toko AH yaitu berupa 1 unit handphone dan uang sebesar 5 juta. Dapur kita ya, dapur kita itu masuk dan mengambil barang dan uang sebanyak 332 juta rupiah. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Sementara kepada para penadah dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin dan Dedi Sumbi melaporkan. Dua pemuda bernama Hendra dan Dami asal Kecamatan Pujut diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah karena berkomplot mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Kedua tersangka diringkus di lokasi berbeda. Dami di rumahnya, sementara Hendra di Jalan Bypass wilayah Praia Barat saat hendak mengantarkan paket narkotika ke pelanggan. Polisi menyita paket sabu-sabu seberat 8,57 gram dan 19,33 gram sebagai barang bukti kejahatan. Dari keterangan tersangka, barang haram tersebut dibeli pada seseorang di wilayah Praia Timur seharga 1 juta per gram, kemudian diedarkan di Kecamatan Pujut dan sekitarnya. Kami berhasil mengamankan terduga pelaku inisial DR. Dari tangan si DR kami berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bungkus sekitar 8 gram. Dari keterangan terduga pelaku DR bahwa barang tersebut mereka dapatkan dari terduga EM yang merupakan satu kampung dari terduga DR. 1 juta per gram. Oh, 1 juta per gram. Mau dijual kemana, Bang? 13 juta. Awalnya 15 gram atau 13 gram? Yang ditemukan di saya 13 gram. Mau dijual kemana rencananya, Bang? Di ecer di rumah. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Ratusan nelayan di pesisir pantai Cemara, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terpaksa libur melaut akibat cuaca buruk yang kembali terjadi sejak sepekan lalu. Meski awalnya sempat melaut selama sebulan terakhir, namun kini para nelayan kembali harus menahan diri untuk tidak menangkap ikan karena tingginya gelombang yang disertai angin kencang akibat cuaca ekstrim. Selain membahayakan keselamatan, cuaca tak menentu juga menyebabkan hasil tangkapan juga tidak optimal. Untuk sementara, para nelayan memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Jadinya sekarang ini kita diprediksi dari bulan September ini kadang-kadang orang turun sampai nantinya bulan Maret, Pak. Lama sekali. Ya, lama sekali. Pak. Terus apa yang dikerjakan nelayan sini, Pak? Kadang-kadang sekarang ini banyak orang yang meroyak, Pak. Nah, meroyak, larinya ke proyek karena kondisi cuaca kayak gini tuh gak berani kita turun. Kadang-kadang gimana ya, takutnya sama gelombang, angin pun arahnya makin kencang. Selain meminta bantuan peralatan menangkap ikan, para nelayan juga meminta pemerintah daerah memberikan stimulan untuk meringankan beban ekonomi mereka saat musim cuaca buruk seperti saat ini. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.